Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Ruslam dengan NIM 2106139 dengan kelas Informatika D dengan mata pelajaran teori bahasa dan otomata. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mesin Turing. Sejarah mesin Turing. Mesin Turing dapat dianggap sebagai komputer abstrak yang primitif. Alan Turing yang merupakan ahli matematika dan kriptografer Inggris menemukan mesin Turing sebagai alat untuk mempelajari perhitungan fungsi matematika. Hipotesis mesin Turing adalah keyakinan yang dianut secara luas bahwa suatu fungsi dapat dihitung jika dan hanya jika dapat dihitung oleh mesin Turing. Ini menyeratkan bahwa mesin Turing dapat memecahkan masalah apapun yang dapat diselesaikan oleh program komputer modern. Ada masalah yang tak dapat diselesaikan oleh mesin Turing, misalnya the halting problem. Dengan demikian, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan program komputer modern. Komponen mesin Turing. Komponen mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing memiliki pita tak terbatas yang terdiri dari sel atau kotak yang berdekatan. Di setiap sel tertulis simbol. Simbol diperbolehkan pada pita, jumlahnya terbatas, dan simbol kosong. Setiap mesin Turing memiliki alfabetnya sendiri, yaitu kumpulan simbol terbatas yang menentukan simbol yang diizinkan pada pita. Yang kedua, mesin Turing memiliki kepala pita yang ditempatkan di atas sel pada pita. Kepala pita ini mampu membaca simbol dari sel dan menulis simbol baru ke sel. Kepala pita juga dapat berpindah ke sel yang berdekatan, baik ke kiri maupun ke kanan. Yang ketiga, mesin Turing memiliki jumlah state yang terbatas. Mesin Turing memulai operasinya dalam state awal. Mesin Turing berhenti ketika bergerak ke salah satu state akhir. Yang keempat, mesin Turing mulai berjalan. Mesin tersebut pada state mulai dan kepala pitanya diposisikan di salah satu sel pada pita. Simbol pada sel ini adalah simbol yang sedang dibaca saat itu. Cara kerja mesin Turing. Yang ke-1, mesin Turing membaca simbol pita yang ada di bawah kepala pita mesin Turing. Simbol ini disebut sebagai simbol yang dibaca saat itu, coren simbol. Yang kedua, mesin Turing menggunakan fungsi transisinya untuk memetakan coren state dan coren simbol sebagai berikut: status berikutnya, simbol berikutnya, dan pergerakan kepala pita. Jika fungsi transisi tidak ditentukan untuk status saat ini dan simbol saat ini, maka mesin Turing akan mogok. Yang ketiga, mesin Turing mengubah state-nya ke state berikutnya yang dikembalikan oleh fungsi transisi. Yang keempat, mesin Turing menimpa simbol saat ini pada pita dengan simbol berikutnya yang dikembalikan oleh fungsi transisi. Yang kelima, mesin Turing menggerakkan kepala pita satu simbol ke kiri atau ke kanan atau tidak menggerakkan kepala pita, tergantung pada nilai gerakan yang dikembalikan oleh fungsi transisi. Jika keadaan mesin Turing adalah keadaan berhenti, maka mesin Turing berhenti. Jika tidak, ulangi sublangkah dari 1. Selanjutnya kita buka simulasi mesin Turing. Di input saya memasukkan 29.
Dan apabila state-nya berhenti, accepted yang berarti diterima. Dan saya akan mencoba ke binary palindrome. Kita ketik float dan enter. Dan ini rejected yang artinya ditolak pada binary palindrome. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.